Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Priyadi, mahasiswa TI Universitas Islam Riau. Di sini saya menjelaskan sedikit mengenai teknologi informasi. Sebelum itu saya berada di tepatnya Dusun Pampangan, Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Baiklah, berikut saya menjelaskan sedikit mengenai peralatan-peralatan teknologi informasi. Yang mana yang pertama yaitu televisi. Televisi merupakan media telekomunikasi yang menerima siaran gambar dan suara lewat jarak jauh di dalamnya. Terdapat seperangkat komponen elektronika. Televisi ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi, berita-berita acara, dan berbagainya. Selanjutnya, yang kedua ialah komputer. Komputer di sini berguna untuk sama seperti televisi, namun kita bisa menggunakannya jauh lebih baik. Salah satunya bisa kita membuat informasi dalam itu, menggunakannya sebagai pembuat media cetak, membuat berita-berita seperti yang kita lihat di televisi yang lain. Itu biasanya menggunakan komputer. Yang ketiga yaitu internet. Selepas kita menggunakan komputer, maka kita akan mempublishnya ke dunia maya. Maka kita harus menggunakan komputer, menggunakan internet supaya informasi-informasi yang kita sampaikan tadi atau yang kita buat tadi akan bisa dilihat ke pengguna lainnya. Maka kita harus bisa menggunakan internet. Yang keempat yaitu search engine atau dikenal sebagai Google, yang biasa kita gunakan untuk mencari informasi dan lainnya. Contohnya Google Translate itu untuk mencari mentranslate bahasa luar ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Habis itu bisa ke Yahoo atau Bing. Saat kita mencari informasi, berita, materi pelajaran dan lainnya, maka dengan cepat data akan muncul di bawah ke link-link yang akan kita butuhkan. Selanjutnya, Android. Android merupakan OS atau operating system berbasis Linux yang dirancang untuk seperangkat seluler. Contohnya smartphone yang kita gunakan saat ini. Itu biasanya menggunakan Android, tapi tidak semua smartphone bisa menggunakan Android. Salah satunya Apple, atau yang biasa digunakan manusia sekarang yaitu iPhone. Nah, di situ ia menggunakan iOS, berbeda dengan Android biasanya. Dan yang terakhir ialah smartphone atau smartphone. Smartphone merupakan ponsel cerdas yang dikaitkan dengan layarnya yang dapat disentuh, serta memberikan kemudahan bagi kita dalam berkomunikasi dengan orang lain dan mengerjakan tugas kantor lewat seperangkat ponsel dengan OS cerdas seperti Android, Apple, dan Windows. Selanjutnya yang terakhir ialah YouTube. Jika sebutan televisi internet, maka YouTube menjadi kandidat pertama. Pasalnya, saat ini banyak video yang diupload di YouTube. Bahkan hanya berita yang ditayangkan di televisi kemudian diupload ke YouTube. Makanya banyak sekarang orang menggunakan YouTube daripada televisi karena lebih mudah dan praktis. Bisa menggunakan komputer, laptop, atau smartphone. Maka YouTube mudah dibawa kemana-mana. Karya kreatif dan luar biasa berceceran di YouTube. Video film amatir, video musik, atau channel-channel pendidikan, semua ada di YouTube. Maka kebanyakan orang berpindah alih daripada televisi, mending dia membeli smartphone dan bisa melihat YouTube. Yang terakhir lagi yaitu sosial media. Secara langsung mulai bergeser dengan sosial media yang sangat berkembang saat ini, yang biasa kita gunakan di smartphone yaitu WA, Messenger, Telegram, Line, dan sebagainya. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Alat-alat teknologi informasi yang sekarang banyak digunakan oleh masyarakat sekitar. Kesimpulan dari saya sedikit, maka dari itu gunakanlah teknologi informasi sebaik mungkin agar teman-teman semua tidak menyalahgunakannya dan mungkin bisa mendapatkan uang dari teknologi tersebut setelah kita menggunakannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.